Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat peci rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk sampai pada bulan Ramadan tahun ini, bulan di mana dikumpulkan semua kebaikan, bulan di mana Allah hias dengan keutamaan-keutamaan, sehingga bulan Ramadan lebih baik daripada bulan yang lain. Namun pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah Ramadan tahun lalu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya? Apakah ketaatan kita lebih baik? Apakah kesabaran kita bertambah dari tahun-tahun sebelumnya? Atau kita hanya sekedar menahan lapar dan memindahkan jam makan? Dan pertanyaan berikutnya, mungkinkah Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya? Maka untuk menambah semangat dan motivasi kita perlu mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah kita coba membahas keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita akan semakin semangat di bulan Ramadan. Sahabat peci rahimahumullah, keutamaan yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bayangkan tanggal 17 Agustus, secara fisik itu hanya salah satu dari 365 hari dalam setahun. Mataharinya sama, durasi jamnya sama, waktunya sama. Tapi mengapa hari itu begitu penting bagi bangsa Indonesia? Ya, karena pada waktu itu, pada hari itulah sebuah dokumen legal bernama proklamasi dibacakan. Dokumen itulah yang mengubah status bangsa Indonesia dari terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tanpa peristiwa pembacaan dokumen itu, 17 Agustus hanyalah angka di kalender biasa. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan menjadi penghulu segala bulan. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai deklarasi kemerdekaan manusia dari gelapnya kebodohan menuju terangnya petunjuk Allah. Bulan Ramadan dipilih sebagai bulan yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan bulan yang menjadikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Ramadan menjadi penghulu segala bulan, bukan karena bulannya, tapi karena peristiwanya, yaitu diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah, wa khuliqat abwabun nar, wa sufihatis sayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Sahabat peci rahimahumullah, Masya Allah bukan hanya memberi banyak keutamaan di bulan Ramadan,
namun Allah juga memudahkan kita untuk fokus beramal soleh selama bulan Ramadan. Al-Qadi Iyad, seorang ulama mazhab Maliki dari Andalusia, mengatakan, terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika bulan Ramadan. Baik, kemudian kita bahas yang keutamaan yang ketiga. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan, terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah yang terdapat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Saat diturunkannya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi sahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Sahabat peci rahimahumullah, ini ibarat flash sale yang luar biasa. Hanya dalam semalam, kurang lebih 12 jam, kita bisa mendapatkan nilai investasi setara 83 tahun. Ini adalah jalan tol bagi kita untuk mengejar ketertinggalan yang jauh dalam timbangan pahala. Maka melewatkan malam ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kita. Sahabat peci rahimahumullah, keutamaan yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Doa orang berpuasa tidak ditolak. Ini ibarat kita mempunyai akses bebas ke pimpinan tertinggi yang memegang semua solusi dan keputusan. Ramadan adalah momen di mana sinyal sedang kuat-kuatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Nabi SAW juga bersabda, salah satu la turaddu, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, da'watuhumun shahimun hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, wal imamun adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizolimi. Imam An-Nawawi rahimahumullah menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang berpuasa ketika itu. Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Sahabat peci rahimahumullah, maka mari kita manfaatkan waktu mustajab ini untuk melangitkan doa. Jangan pernah lupa mendoakan untuk kepentingan dunia wal akhirat kita, dan yang utama juga untuk kepentingan kaum muslim di seluruh dunia. Terutama saat ini saudara-saudara kita di Palestina. Kita bermohon kepada Allah agar segera menurunkan nasrullah, segera menurunkan pertolongannya
menyatukan seluruh umat Islam dalam satu kepemimpinan yang adil dan berwibawa, yang akan membawa kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah menerima setiap amal kita. Allahu a'lam bissawab. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.